The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengucapkan subhanallah, lalu tiba-tiba hatimu terasa disentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Seolah ada suara halus yang berbisik dari dalam, meski tak terdengar oleh telinga manapun. Ada momen ketika zikir ini bukan lagi sekadar kata, tetapi pintu menuju kedalaman yang selama ini tersembunyi darimu, dan anehnya, semakin sering seseorang mengucapkannya, semakin ia seperti ditarik ke ruang batin yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Seperti ada cahaya yang menuntunnya keluar dari gelap, melewati keraguan, melewati resah, melewati segala beban yang pernah ia pikul selama bertahun-tahun. Jika engkau pernah merasakan detik misterius itu, detik ketika dada tiba-tiba lapang tanpa sebab, maka ketahuilah, Subhanallah sedang bekerja pada dirimu, bukan sebagai lafaz, tetapi sebagai getaran ilahi yang membuka rahasia yang hanya dipahami para arif. Hari ini, mari kita selami makna tersembunyinya. Bab 1, Subhanallah, getaran suci yang lebih tua dari waktu. Bagi para arif, subhanallah bukan sekadar lafaz. Ia adalah gema pertama yang pernah didengar ruh manusia sebelum tubuhnya diciptakan. Kalimat ini mengandung jejak asal-usul, seolah menjadi pintu yang membuka kembali ingatan terdalam kita tentang Sang Pencipta. Setiap kali kalimat ini diucapkan dengan hati yang jernih, ada sesuatu dalam diri manusia yang serasa pulang, seolah ruh kembali merasakan tempatnya yang paling asli, jauh sebelum kita tersesat oleh hiruk-pikuk dunia. Para arif memahami bahwa subhanallah bukan hanya pujian, tetapi sebuah penyucian dari segala bayangan keliru tentang Allah. Kita sering membayangkan Tuhan dengan batasan manusiawi yang tidak kita sadari. Namun ketika kalimat ini keluar dari hati, ia menghancurkan batas itu dengan lembut. Ia mengangkat kesadaran kita dari ruang yang sempit menuju keluasan yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Dalam detik itu, hati seperti diingatkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun yang pernah kita bayangkan. Lebih dalam lagi, subhanallah membuka tabir tipis yang menutupi kejernihan jiwa. Banyak orang tidak menyadari bahwa dalam diri mereka ada kabut-kabut halus berupa keinginan, ketakutan, dan cemas yang melekat tanpa suara. Namun tasbih yang keluar dari jiwa mampu meniup kabut itu sedikit demi sedikit. Ia tidak bekerja secara kasar, tetapi seperti angin lembut yang datang di waktu subuh, menyentuh hati tanpa disadari dan membuatnya lebih terang dari sebelumnya. Dalam pandangan para arif, setiap kali seseorang mengucapkan subhanallah, ia sedang menegaskan bahwa Allah hadir dalam segala sesuatu, namun sekaligus melampaui semuanya. Kehadirannya dekat tetapi zatnya tidak tersentuh. Kalimat ini mengajarkan manusia untuk menyadari kehadiran Allah tanpa membatasinya. Karena itulah, ketika hati mulai memahami makna ini, ia merasakan keluasan yang seakan membuka ruang batin yang selama ini terkunci. Dan pada akhirnya, subhanallah menjadi kalimat yang membuat hati terasa ringan, pikiran lebih hening, dan jiwa seperti ditarik menuju cahaya yang tak terlihat. Bagi para arif, ini bukan imajinasi, tetapi pengalaman batin yang nyata. Mereka mengetahui bahwa siapapun yang memurnikan tasbihnya akan merasakan perubahan dalam dirinya. Ketenangan yang tidak diciptakan oleh dunia dan kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disentuh oleh cahaya ilahi. Bab 2, para arif dan rahasia tahlil di balik tasbih. Bagi para arif, subhanallah bukan hanya penyucian, ia adalah pintu masuk menuju pemurnian tauhid yang lebih dalam dari sekadar ucapan. Meskipun tidak ada lafaz la ilaha illallah di dalamnya, para arif merasakan bahwa tahlil tersembunyi mengalir di balik setiap huruf tasbih. Saat kalimat ini keluar dari hati yang sadar, ada energi lembut yang menafikan segala ketergantungan selain kepada Allah. Mereka percaya bahwa tasbih bukan hanya suara lidah, melainkan cahaya yang menegaskan kembali bahwa tiada apapun di alam raya ini yang memiliki kekuatan berdiri sendiri. Ketika seorang arif mengucapkan subhanallah, ia sedang memotong satu persatu ikatan halus yang mengikat hatinya kepada selain Allah. Ikatan itu sering tidak terlihat, rasa ingin dipuji, kebutuhan dikagumi, haus pengakuan,
rasa memiliki yang keliru. Tetapi tasbih yang jernih bekerja seperti pisau yang tidak melukai, namun mampu memutus hal-hal yang menggelapkan jiwa. Kalimat ini menanamkan kesadaran bahwa semua yang kita genggam sebenarnya bukan milik kita, dan semua yang kita takutkan hanyalah bayangan yang datang dari diri yang belum mengenal Tuhannya. Para arif mengajarkan bahwa orang biasa sering menjadikan tasbih sebagai amal untuk pahala, namun bagi mereka, tasbih adalah penyembuh yang mengembalikan hati kepada fitrahnya. Ketika subhanallah diucapkan dengan penuh kesadaran, manusia merasakan pelepasan yang sulit dijelaskan. Seperti beban yang selama ini tersimpan di dada, perlahan runtuh. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi menggenggam dunia dengan erat. Mereka berkata, tasbih tidak mengubah keadaan, tapi mengubah hati yang menyaksikannya. Dalam kesunyian malam, para arif sering membisikkan tasbih dengan suara hampir tak terdengar. Ada yang hanya menggerakkan hati tanpa menggerakkan bibir. Bagi mereka, zikir tidak terletak pada kerasnya suara, tetapi pada beningnya kesadaran. Mereka mengulangnya sampai hati benar-benar tunduk, sampai jiwa merasakan bahwa semua harapan, ketakutan, rencana, dan keinginan akhirnya kembali mengarah kepada satu titik. Allah yang Maha Suci dari segala kurang dan lemah. Pada akhirnya, ketika tahlil tersembunyi dalam subhanallah mulai menyatu dengan nurani, seseorang akan merasakan perubahan dalam cara ia memandang dunia. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pengendali, tetapi sebagai hamba yang dipandu. Ia mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar bergerak kecuali karena izin Allah. Tidak ada yang datang selain dari Allah, dan tidak ada yang menjadi sandaran hati selain Allah. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, hati pun merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Bab 3. Subhanallah dan ma'rifat tentang kesempurnaan Allah. Para arif berkata bahwa hakikat subhanallah adalah penyaksian terhadap kesempurnaan Allah. Bukan kesempurnaan yang dibayangkan manusia, tetapi kesempurnaan yang tidak memiliki batas, tidak terjangkau akal, dan tidak berubah oleh keadaan. Ketika hati mengucapkan kalimat ini, ia sedang menafikan seluruh kekurangan dari Allah, dan pada saat yang sama menyadari kelemahan dirinya sendiri. Kesadaran ini melahirkan rasa tunduk yang tidak dipaksa, melainkan tumbuh sebagai cahaya lembut yang menenangkan batin. Disinilah seseorang mulai memasuki pintu ma'rifat yang tidak dibuka oleh logika, melainkan oleh kejernihan hati. Para arif memahami bahwa manusia seringkali menempelkan bayangan manusiawi kepada Tuhannya, membayangkannya seperti raja, hakim, atau sosok yang marah dan ridanya berubah oleh keadaan. Namun subhanallah menghancurkan bayangan tersebut dengan begitu halus, seakan mengingatkan kita bahwa Allah tidak menyerupai apapun dan tidak terikat oleh waktu, ruang, atau perasaan yang dimiliki makhluk. Ketika seseorang menyadari hal ini, cara ia berdoa berubah, cara ia berharap berubah, bahkan cara ia bersedih pun berubah. Ia tidak lagi memandang Allah sebagai zat yang mungkin salah, tetapi sebagai sumber kesempurnaan mutlak. Kesempurnaan Allah juga berarti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup manusia, baik nikmat maupun musibah, pada dasarnya tidak pernah keluar dari rancangan yang sempurna. Para arif menyaksikan takdir bukan sebagai sesuatu yang harus dipahami seluruhnya, tetapi sebagai gelombang yang harus diimani keindahannya. Dalam tasbih, mereka menemukan jawaban atas luka-luka hidup, bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada langkah yang salah arah, dan tidak ada satupun peristiwa yang berdiri tanpa hikmah. Semua tersusun dalam kesempurnaan Allah yang tidak mungkin keliru. Dalam kesadaran ini, para arif menjalani hidup dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, mereka berkata, Subhanallah, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai penyaksian bahwa apapun yang direncanakan Allah pasti lebih baik dari apapun yang direncanakan hati. Mereka percaya bahwa penyucian kepada Allah berarti menyucikan diri dari prasangka buruk terhadap takdir. Dan saat prasangka itu hilang, hati menjadi seluas langit, tidak lagi sempit oleh ketakutan dan kegelisahan. Maka bagi para arif, subhanallah bukan sekadar pujian, tetapi jendela untuk melihat hidup sebagaimana adanya. Penuh rahasia, tetapi selalu berada dalam kesempurnaan Allah. Ketika hati memahami makna ini, ia menjadi lebih lembut menerima cobaan,
lebih tenang menghadapi perubahan, dan lebih yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Dalam setiap napas tasbih mereka merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan. Kedekatan yang hanya dirasakan oleh hati yang telah menyaksikan kesempurnaan Tuhannya. Bab 4, getaran rohani saat tasbih dibaca dengan hati terbangun. Para arif mengajarkan bahwa subhanallah bukan hanya suara, ia adalah getaran rohani yang merambat ke seluruh lapisan batin manusia. Ketika kalimat ini diucapkan dengan hati yang sadar, ia mengalir seperti arus halus yang menenangkan, membersihkan, dan menghidupkan bagian-bagian jiwa yang selama ini tertidur. Getaran itu bukan sesuatu yang bisa dilihat mata atau diukur angka, tetapi terasa sebagai keheningan lembut yang turun ke dalam diri, seolah Allah sedang mengusap hati dengan penuh kasih sayang. Dalam suasana itu seseorang merasa lebih hadir, lebih ringan, dan lebih dekat tanpa tahu bagaimana caranya. Getaran tasbih muncul bukan dari kerasnya suara, melainkan dari beningnya kesadaran. Banyak orang mengucapkan tasbih dengan lidah, namun para arif mengucapkannya dengan seluruh keberadaannya. Ketika hati ikut serta, subhanallah menjadi seperti hembusan angin yang menyapu debu-debu batin. Kekesalan kecil, kemarahan yang dipendam, keletihan jiwa, ataupun kecemasan yang tak pernah terucap. Satu persatu, semuanya seperti diluruhkan perlahan. Efeknya subtil namun nyata. Seakan jiwa mendapat ruang lebih luas untuk bernafas. Para arif menggambarkan getaran subhanallah seperti cahaya lembut yang bergerak dari dada, naik ke pikiran, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menenangkan, tidak membakar, melainkan memeluk. Ia mengembalikan manusia pada keadaan batin yang jernih, keadaan yang membuat seseorang mampu melihat dirinya dengan kejujuran yang lebih dalam. Di saat inilah seseorang mulai merasakan bahwa tasbih bukan hanya ibadah, tetapi proses penyembuhan bagi jiwa yang letih. Ketika kesadaran mulai meresap, tasbih menjadi lebih dari ritual. Ia menjadi percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Percakapan yang tidak membutuhkan kata-kata selain subhanallah. Dalam getaran itu, seseorang tiba-tiba memahami hal-hal yang dulu sulit diterima. Luka-luka hidup tampak lebih ringan, kekecewaan tidak lagi menyesakkan, dan apa yang dulu menakutkan kini terlihat sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan ruhani. Para arif berkata bahwa getaran tasbih adalah tanda bahwa Allah sedang menenangkan hambanya, bahkan sebelum hamba itu meminta. Dan ketika hati sudah akrab dengan getaran ini, seseorang akan merasakan perubahan besar, namun halus dalam cara ia berjalan melalui dunia. Ia tidak lagi mudah terseret arus emosi, tidak mudah terbakar oleh cemas, dan tidak mudah runtuh oleh masalah. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena hatinya memiliki pusat ketenangan yang tidak lagi dapat diganggu oleh dunia. Di sanalah rahasia para arif bersemayam bahwa satu lafaz subhanallah, jika diucapkan dengan hati yang terbangun, mampu mengubah getaran seluruh hidup seseorang menjadi lebih damai, lebih jernih, dan lebih dekat dengan Allah yang Maha Suci. Bab 5. Subhanallah dan pemurnian cahaya di dalam hati. Para arif meyakini bahwa hati manusia diciptakan dari cahaya, tetapi cahaya itu sering tertutup oleh lapisan-lapisan halus yang terbentuk dari pengalaman hidup, luka batin, ambisi dunia, dan pikiran-pikiran yang tidak pernah selesai. Subhanallah bagi para arif bukan sekadar zikir, tetapi sapuan lembut yang mengangkat satu persatu lapisan itu, membuat cahaya hati kembali tampak. Ketika tasbih ini diucapkan dengan kesadaran yang dalam, manusia merasakan seolah ada jendela kecil yang terbuka di dalam dirinya, membiarkan cahaya ilahi masuk dan menyentuh sisi-sisi yang selama ini gelap atau terlupakan. Pemurnian cahaya ini tidak terjadi sekaligus. Ia bergerak perlahan, setahap demi setahap, mengikuti kesiapan hati. Para arif berkata bahwa Allah tidak pernah memaksa pencerahan datang sebelum waktunya. Namun setiap kali subhanallah diucapkan dengan niat yang bersih, ada bagian dari diri yang melembut, ada luka yang mulai sembuh, dan ada kekerasan batin yang perlahan mencair. Seperti mata air yang mengalirkan kesegaran ke tanah yang kering, tasbih memasukkan kembali kelembutan yang hilang dari hati yang keras oleh dunia.
Getaran pemurnian ini sering terasa sebagai rasa tenang tanpa sebab, damai yang datang tanpa alasan, atau kelegaan yang muncul begitu saja ketika nama Allah dipuji. Para arif menyebutnya sebagai isyarat bahwa hati sedang disentuh oleh cahayanya. Tanda-tandanya halus, pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih terkendali, dan pandangan terhadap kehidupan menjadi lebih lembut. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati mulai mengenali kekuatan yang lebih besar daripada segala kecemasan yang menghimpitnya. Ketika cahaya hati mulai bersih, seseorang akan mulai merasakan bahwa dunia luar tidak lagi mengendalikan suasana batinnya seperti sebelumnya. Ia melihat dunia dengan mata yang baru, tidak terlalu melekat, tidak terlalu berharap, tidak terlalu takut. Para arif menyebut ini sebagai keseimbangan ruhani. Keadaan ketika manusia mampu berdiri tegak meski badai melintas, mampu tersenyum meski hidup menguji, dan mampu bersabar meski takdir memeluk dengan cara yang tidak terduga. Semua itu bermula dari satu kalimat, Subhanallah, yang menghidupkan cahaya fitrah. Pada akhirnya, pemurnian cahaya hati membawa seseorang kepada pengenalan diri yang lebih jujur dan lebih dalam. Ia memahami bahwa semua kegelisahan yang pernah ia rasakan hanyalah bayangan yang muncul saat cahaya tertutup. Ketika cahaya itu kembali bersinar, ia melihat dirinya dengan kejernihan yang selama ini ia cari-cari. Para arif berkata, ketika cahaya Allah menyentuh hati, manusia tidak hanya melihat Tuhannya dengan lebih dekat, tetapi juga melihat dirinya sendiri dengan lebih benar. Inilah buah dari tasbih yang dipenuhi kesadaran, hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan perjalanan hidup yang selalu diterangi cahayanya. Bab 6. Bisikan halus yang membuka mata batin. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika hati terasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun kehadirannya begitu nyata. Suara itu bukan suara telinga, tetapi bisikan halus yang hanya dapat didengar oleh jiwa yang sedang mencari Tuhannya. Bisikan ini tidak memaksa, tidak menggelegar, namun justru kelembutannya membuat hati ingin sujud lebih dalam. Disinilah seorang hamba mulai memahami bahwa Allah tidak selalu menegur melalui ujian yang keras. Terkadang, tegurannya adalah sentuhan lembut yang membuatmu menunduk dan berkata, "Aku kembali, ya Rabb." Pada titik ini, seorang hamba menyadari bahwa terbukanya mata batin bukanlah tentang melihat hal-hal gaib, bukan tentang kemampuan luar biasa atau pengetahuan yang menggentarkan. Terbukanya mata batin adalah ketika engkau mulai melihat dirimu apa adanya, melihat sisi-sisi gelap yang selama ini disembunyikan, dan mengakui bahwa hanya Allah yang mampu membersihkan semuanya. Inilah cahaya pengakuan yang meneduhkan, cahaya yang membuat seseorang merasa dekat dengan Tuhannya tanpa harus berbicara sepatah kata pun. Ketika bisikan itu datang, ia biasanya muncul di saat hati paling sunyi. Saat malam larut dan dunia seperti berhenti, disitulah Allah mendekatkan rahmat-Nya. Detak jantung menjadi lebih tenang, nafas seperti membawa sejuk yang tidak biasa, dan pikiran terasa jernih seakan disentuh oleh cahaya ilahi. Inilah saat ketika seorang hamba merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia, bukan oleh makhluk, tetapi oleh zat yang mengenalnya lebih dalam daripada dirinya sendiri. Namun tidak semua orang mengenali bisikan lembut ini. Banyak yang mengira itu hanyalah perasaan sesaat, hanya sekilas emosi, atau hanya getaran hati biasa. Padahal itu adalah bentuk tarikan kasih sayang Allah kepada hambanya. Tarikan lembut yang membuatmu ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki salatmu, ingin memperbanyak istighfar, ingin kembali mencintai Tuhanmu dengan cara yang jujur. Jika engkau mampu merasakannya, ketahuilah, engkau sedang diberi kesempatan untuk naik satu derajat lebih dekat kepadanya. Dan ketika seorang hamba akhirnya menanggapi bisikan itu, dunia dalam dirinya mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, lebih mudah memaafkan, lebih ringan beribadah, dan lebih peka terhadap arah petunjuk Allah. Mata batinnya bukan hanya terbuka, tetapi dibimbing. Ia berjalan bukan dengan kesombongan spiritual, tetapi dengan rasa syukur karena Allah sudi menuntunnya tanpa henti. Di tahap ini, seorang hamba mulai benar-benar memahami bahwa makrifat bukanlah tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang merasakan kehadiran Allah
dalam setiap helaan nafas yang diberikannya. Bab 7. Saat hati mulai dibersihkan dari dalam. Ada saat tertentu dalam perjalanan ruhani ketika seseorang merasakan seolah-olah hatinya sedang dibersihkan oleh tangan yang tak terlihat. Proses ini tidak selalu nyaman. Kadang ia datang melalui kegelisahan yang tak mampu dijelaskan. Kadang melalui keheningan yang mendalam, dan seringkali melalui rasa kehilangan yang membuat seseorang menatap langit dengan mata basah. Namun di balik semua itu ada rahasia ilahi. Allah sedang menata ulang ruang dalam dirimu, mengosongkan tempat untuk cahayanya agar bisa masuk lebih dalam. Saat hati dibersihkan dari dalam, seseorang mulai menyadari betapa banyak hal yang selama ini menumpuk tanpa disadari. Luka-luka lama, amarah yang ditekan, iri, kecewa, dan prasangka yang menghitamkan jiwa, semuanya perlahan digugurkan satu persatu. Proses ini terkadang membuat seseorang merasa hancur, padahal sesungguhnya ia sedang dibangun kembali dengan cara yang lebih indah. Allah tidak pernah membiarkan hati seorang hamba runtuh tanpa maksud. Ia hanya meruntuhkan bagian yang menghalangi cahayanya untuk masuk. Membersihkan hati bukan berarti menghapus semua kesedihan. Justru seringkali kesedihan itu adalah alat yang digunakan Allah untuk melembutkan sisi terdalam dalam dirimu. Ada kesedihan yang diturunkan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menghidupkan batin. Ketika seseorang menangis dalam sujudnya tanpa tahu sebabnya, itu adalah tanda bahwa hati sedang dilembutkan. Tanda bahwa Allah sedang mengusap luka-luka yang mungkin tak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Dan dalam perjalanan ini, seorang hamba belajar bahwa tidak ada yang lebih menyucikan hati daripada kejujuran kepada Tuhannya. Mengaku lemah di hadapannya, mengaku tidak mampu, mengaku sering tersesat. Kejujuran seperti ini membuat hati menjadi lapang, membuat jiwa menjadi ringan. Sebab ketika engkau berhenti bersandiwara di hadapan Allah, maka saat itulah hati siap menerima pemberian yang lebih besar, ketenangan. Ketika Allah telah membersihkan hati seorang hamba, tanda-tandanya mulai tampak dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang menjadi lebih mudah bersyukur meski sedikit, lebih mudah memaafkan meski disakiti, dan lebih mudah berserah meski banyak yang tidak dimengerti. Cahaya di dalam dirinya memancar bukan melalui kata-kata, tetapi melalui sikap dan ketenangan yang terpancar alami. Inilah bukti bahwa hati yang dibersihkan tidak hanya menjadi ringan, tetapi juga menjadi sumber kedamaian bagi dirinya dan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Hati semacam ini adalah wadah cahaya, tempat di mana Tuhan berkenan menetap lebih lama. Bab 8. Ketika subhanallah menyentuh lapisan rahasia jiwa. Ada momen dalam perjalanan spiritual ketika kalimat subhanallah tidak lagi hanya keluar dari bibir, melainkan dari lapisan terdalam jiwa. Pada tahap ini, zikir tidak sekadar ucapan, melainkan ruang perjumpaan. Sebuah getaran halus mulai muncul dalam diri, seolah ada pintu-pintu batin yang sebelumnya tertutup kini perlahan terbuka satu persatu. Inilah fase ketika kalimat tasbih mulai menyentuh inti kesadaran seseorang, menariknya kepada kehadiran yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika subhanallah mencapai kedalaman ini, hati mulai melihat dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu tampak memiliki makna, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun. Tetesan hujan bukan lagi sekadar air yang jatuh dari langit, tetapi tanda kasih yang turun tanpa henti. Angin yang menyentuh kulit menjadi pesan lembut yang menenangkan. Dan kesulitan yang menimpa bukan lagi dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan bagi Allah untuk mendekatkan seorang hamba kepadanya. Pada tahap ini, kalimat tasbih menjadi jendela bagi seseorang untuk melihat apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ada rahasia yang hanya ditemukan oleh mereka yang membiarkan tasbih meresap ke dalam batin. Allah membuka kepekaan spiritual yang sebelumnya mati. Seseorang mulai merasakan peringatan halus sebelum berbuat salah, mendapat intuisi lembut ketika hatinya mulai melenceng, dan merasakan dorongan untuk kembali kepadanya meski tanpa sebab yang jelas. Seolah seluruh jiwa sedang dibimbing oleh cahaya yang tidak terlihat, namun sangat nyata keberadaannya. Inilah salah satu karunia terbesar dari kalimat subhanallah. Ia menghidupkan rasa yang selama ini tertidur. Dalam keadaan ini,
seseorang tidak lagi sibuk menghitung zikir, tetapi zikir itulah yang menghitung dirinya. Setiap hembusan napas terasa seperti tasbih, setiap langkah menjadi bentuk penghambaan, dan setiap detak jantung mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan pulang menuju Tuhan. Hati menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, dan batin menjadi waspada. Tidak lagi reaktif terhadap dunia, tetapi responsif terhadap sinyal ilahi yang datang dari dalam. Pada akhirnya, ketika tasbih mencapai lapisan rahasia jiwa, seseorang mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah pantulan dari kalimat Subhanallah. Segala kekurangan dirinya membuatnya berkata, Maha suci Allah yang selalu menutupi cacatku. Segala nikmat membuatnya berbisik, Maha suci Allah yang memberi tanpa syarat. Dan setiap ujian membuatnya merunduk, Maha suci Allah yang tidak pernah salah menetapkan takdir. Pada titik ini, tasbih bukan hanya zikir, ia adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita di hadapannya dan siapa Allah dalam segenap keagungannya. Inilah zikir yang menyentuh jiwa, zikir yang mengubah arah hidup, dan zikir yang membuka tabir rahasia makna penghambaan. Bab 9. Saat tasbih menjadi cahaya yang menuntun langkah. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika kalimat Subhanallah tidak lagi hanya menjadi penyuci hati, tetapi berubah menjadi cahaya yang menuntun arah hidup seseorang. Pada tahap ini, seorang hamba mulai melihat bahwa setiap keputusan, setiap pertemuan, bahkan setiap kesulitan memiliki garis-garis halus yang digerakkan oleh tangan ilahi. Tasbih yang sering diucapkan mulai membentuk kejernihan batin, membuat seseorang mampu membedakan mana yang berasal dari hawa nafsu dan mana yang datang sebagai petunjuk dari Allah. Cahaya ini tidak selalu tampak, tetapi ia memandu dengan kehadiran yang lembut namun pasti. Dalam keadaan demikian, seseorang mulai memahami bahwa hidup yang tampak kacau sesungguhnya sedang ditata dengan sangat rapi. Apa yang dulu ia anggap kebetulan, kini terlihat sebagai bagian dari rencana sempurna. Apa yang dulu membuatnya marah, kini ia pahami sebagai bentuk penjagaan. Bahkan apa yang dulu dirasakan sebagai kehilangan, kini terlihat sebagai cara Allah mengosongkan sesuatu agar bisa diisi dengan pemberian yang lebih besar. Inilah pemahaman yang lahir dari hati yang sering menyebut Subhanallah. Pemahaman bahwa Allah selalu suci dari kesalahan, dan bahwa segala yang ia tetapkan selalu memiliki hikmah. Ada ketenangan khusus yang hadir ketika tasbih sudah menjadi cahaya. Seseorang tidak lagi mudah terguncang oleh urusan dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mencari nafkah, tetapi di balik semua itu ada rasa pasrah yang kuat. Pasrah yang bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa Allah yang menuntun setiap langkah. Ketika kegagalan datang, ia tidak tenggelam dalam kecewa. Ia tahu bahwa pintu yang tertutup sedang menjaganya dari sesuatu yang tidak terlihat. Ketika nikmat datang, ia tidak larut dalam kesombongan. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah titipan yang bisa hilang kapan saja. Pada saat ini pula seorang hamba mulai merasakan bentuk bimbingan yang lebih halus. Ia tiba-tiba dijauhkan dari lingkungan yang kotor, tanpa tahu bagaimana caranya. Ia tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang baik yang menguatkan imannya, seakan semesta mengatur semuanya dengan sempurna. Ia merasakan dorongan kuat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kecil yang dulu dianggap sepele, seperti berkata kasar, mencela, atau mengeluh. Semua itu terjadi bukan karena paksaan, tetapi karena cahaya tasbih membuat hatinya tidak nyaman dengan keburukan. Pada akhirnya, ketika Subhanallah telah menjadi cahaya yang membimbing langkah, seseorang menyadari betapa besarnya peran zikir dalam mengubah hidup. Ia melihat bahwa setiap kegelapan yang pernah ia lalui sesungguhnya hanya menanti satu hal, cahaya yang keluar dari hati yang menyebut nama Tuhan. Dan ketika cahaya itu telah menyala, langkah demi langkah menjadi lebih mantap, hati menjadi lebih damai, dan seluruh hidup terasa lebih dekat kepada sumber dari segala cahaya, Allah yang Maha Suci, yang Maha Memandu, dan yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dalam kegelapan. Bab 10. Ketika Subhanallah menjadi puncak penyerahan diri. Ada titik puncak dalam perjalanan seorang arif, di mana kalimat Subhanallah tidak lagi sekadar zikir yang diucapkan, melainkan keadaan jiwa yang menetap. Pada tahap ini,
hati tidak hanya mengenal kesucian Allah, tetapi juga tunduk total pada kebijaksanaannya. Inilah fase ketika seseorang berhenti melawan takdir, berhenti mempertanyakan jalan hidupnya, dan mulai menerima bahwa segala sesuatu, bahkan hal yang paling menyakitkan sekalipun, bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari rancangan yang jauh lebih agung daripada apa yang mampu dimengerti manusia. Pada saat ini, subhanallah menjadi penyerahan diri yang murni, penyerahan yang membebaskan. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang lebih luas. Hal-hal yang dulu membuatnya marah kini, ia lepaskan dengan senyuman. Beban yang dulu terasa berat kini menjadi ringan, karena ia tahu bahwa ia tidak lagi memikulnya sendirian. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menyulitkan tanpa sebab dan tidak pernah memberi ujian tanpa tujuan. Apa yang selama ini tampak sebagai kemunduran, ternyata adalah jalan mempersiapkan lonjakan besar dalam jiwa. Dan apa yang tampak sebagai rasa kehilangan, ternyata adalah cara Allah menggenggam hambanya agar tidak jatuh terlalu jauh darinya. Pada tingkat penyerahan ini, hati menjadi lapang seperti langit subuh, jernih, tenang, dan tidak terbebani oleh badai. Seseorang tidak lagi sibuk memaksakan kehendaknya sendiri. Ia tidak lagi berlomba-lomba mengejar dunia sampai lupa diri. Ia melangkah dengan aturan sederhana. Apa yang Allah berikan diterima, apa yang Allah ambil direlakan, dan apa yang Allah tetapkan dijalani. Hati seperti ini tidak lagi terperangkap dalam gelisah, karena ia tahu bahwa tiap hembusan napas adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Ia menjadi saksi bahwa ketenangan yang sejati tidak lahir dari kepemilikan, tetapi dari penerimaan. Pada titik tertentu, seseorang yang telah sampai pada keadaan ini merasakan bahwa dirinya tidak lagi terputus dari Allah. Ia merasa dekat, begitu dekat, hingga setiap lintasan hatinya terlihat seperti perbincangan yang lembut dengan Tuhannya. Ketika ia takut, ia merasakan pelukan. Ketika ia bingung, ia merasakan arahan. Ketika ia tersesat, ia merasakan panggilan untuk kembali. Dan semua itu muncul bukan dalam bentuk suara atau mimpi, tetapi dalam bentuk ketenangan batin yang turun secara tiba-tiba. Ketenangan yang tidak mungkin berasal dari dunia. Pada akhirnya, ketika subhanallah telah menjadi puncak penyerahan diri, seseorang menyadari bahwa seluruh perjalanan panjangnya selama ini bukanlah usaha untuk menjadi suci, melainkan untuk menjadi tulus. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi hamba. Ia menyadari bahwa tasbih bukanlah tujuan, tetapi jembatan menuju hati yang dekat kepada Allah. Dan dari puncak kesadaran ini, seorang arif akhirnya memahami bahwa tidak ada yang lebih indah daripada menjadi kecil di hadapan Yang Maha Besar dan menjadi tenang di bawah penjagaan Yang Maha Suci. Dengan penyerahan ini, ia tidak hanya menemukan makna subhanallah, ia menemukan dirinya sendiri dalam cahaya Tuhan. Dan bila setelah ini engkau mengucapkan subhanallah dengan hati yang lebih sadar, maka ketahuilah, engkau baru saja mengetuk pintu yang sama, pintu yang telah mengubah hidup para arif sejak berabad-abad. Semoga cahayanya menyertai setiap langkahmu,